Pada kesempatan ini, kita akan melihat game dari Women International Master Laisha Latifah. Dia juga ikut dalam turnamen ASEAN Zonal 3.3 tahun 2025. Pada turnamen ini, Laisha meraih 6,5 poin, hanya selisih setengah poin dari Shafira Hervesa yang menjadi juara. Oleh karena itu, game dari Laisha Latifah juga harus kita perbincangkan. Khususnya pada game melawan Eden Bayar Khusan, di mana Laisha menunjukkan permainan kombinasi dan pengorbanan yang sungguh luar biasa. Laisha Latifah memulai dengan E4. Eden Bayar menjawab dengan C5, pertahanan Sisilia. Lalu kuda C3. Ini adalah Sisilia varian tertutup. Hitam mendorong E6, lalu kuda G ke petak E2. A6, langkah profilaksis, dijawab dengan G3, mempersiapkan gajah fianchetto. Hitam selanjutnya mendorong B5. Selain mempersiapkan gajah fianchetto, hitam mempersiapkan dorongan pion ke petak B5. Gajah kemudian fianchetto, lalu gajah juga fianchetto di petak B7. Putih rokade, gajah keluar ke petak E7. Selanjutnya, benteng ke petak E1, lalu hitam mendorong pion B5 ke petak B4. Kuda menyingkir ke petak A4. Setelah itu, kuda C6, lalu C3, tantangan pada pion. Di posisi ini, pion makan pion adalah langkah terbaik untuk hitam. Namun, hitam memilih untuk menyimbangkan kuda ke petak F6. Rupanya, dia sudah tidak sabar untuk rokade. Laisha Latifah langsung mendorong D4, menantang pion center dan juga persiapan dorongan pion ke petak B5. Pion makan pion, pion makan pion. Hitam tidak ingin putih memainkan D5, oleh karena itu, cepat-cepat dia mendorong D5 terlebih dahulu. Laisha merespon dengan E5, menyerang kuda. Setelah kuda mundur ke petak D7, lalu kuda F4, membuka ruang bagi menteri untuk berkembang dan kuda juga bisa menempati petak H5. Di posisi ini, hitam langsung rokade mengamankan raja. Lalu Laisha Latifah memainkan langkah berani, dorongan pion ke petak H4. Setelah itu, hitam mendorong A5, lalu gajah keluar ke petak E3 menjaga pion. Itu artinya, maka menteri siap untuk menyerang. Dengan langkah ini, maka petak C1 menjadi kosong sehingga bisa ditempati oleh benteng untuk menguasai lajur terbuka. Eden Bayar kemudian memainkan gajah A6, lalu benteng C1 menyerang kuda, tetapi gajah B5 menjaga kuda sekaligus menyerang kuda putih. Laisha mendorong pion B3 menjaga kuda, dijawab dengan benteng ke petak E8. Di posisi ini, Laisha Latifah mengambil inisiatif untuk menyerang dengan menteri ke petak G4, menghubungkan kedua benteng dan memberikan tekanan pada pion G7. Eden Bayar kemudian menarik mundur gajahnya untuk menjaga pertahanan, namun kuda tetap masuk ke petak H5. Melihat rajanya terkena shadowing, maka Eden Bayar Khazan menyingkirkan rajanya ke petak H8. Di posisi ini, Laisha kembali menambah armada untuk menyerang. Kali ini, gajah G5 menekan menteri. Olehnya itu, menteri menghindar ke petak B8. Laisha Latifah kemudian melakukan kalkulasi dan di posisi ini, dia menemukan langkah yang sangat bagus. Kuda ke petak C5, tantangan pertukaran kuda. Hitam makan kuda, dan hitam mengira pion akan makan kuda. Namun ternyata Laisha memainkan langkah benteng makan kuda, langkah yang mengandung jebakan. Benteng putih adalah benteng beracun.
Apabila di posisi ini gajah berani makan benteng, maka gajah F6, ancaman skakmat oleh menteri. Ada dua pilihan bagi hitam, melindungi pion dengan gajah atau dengan benteng, dan kedua-duanya adalah langkah tidak tepat karena posisi ini adalah skakmat dalam dua langkah. Apabila gajah ke petak F8, maka ada balasan gajah makan pion. Tentu saja, jika raja langsung ke petak G8, maka kuda F6 skakmat. Dan apabila gajah makan gajah, menteri makan gajah, lagi-lagi skakmat. Kalau benteng G8, maka tetap gajah makan pion. Raja tidak bisa kemana-mana, benteng harus makan gajah, setelah itu menteri makan benteng. Ini pun adalah skakmat. Tentu saja, Eden Bayar Kusan mencium bahaya. Dia tahu bahwa ini adalah benteng beracun. Oleh karena itu, dia tidak makan benteng. Di posisi ini, dia memilih untuk mendorong pion ke petak A4. Sebuah langkah yang membuat keunggulan Laisha Latifah langsung meningkat drastis. Di posisi ini, hanya ada satu langkah yang benar agar Laisha unggul secara signifikan. Coba temukan langkah itu. Jika kalian berhasil menemukan langkah brilian gajah ke petak F6, maka selamat. Inilah langkah brilian yang dimainkan Latifah Laisha. Di posisi ini, pion G tidak bisa didorong. Paksa, pion makan gajah. Namun setelah itu, kuda makan pion, mengancam skakmat dan juga menyerang benteng. Eden Bayar terpaksa menempatkan gajahnya di petak E7, mencegah terjadinya skakmat. Namun, kuda makan benteng. Ancaman skakmat pun terjadi pada petak G7. Hal ini memaksa menteri makan kuda sehingga gajah kehilangan penjagaan. Laisha Latifah akhirnya berhasil unggul secara kualitas karena punya dua benteng. Permainan masih berlanjut. Eden Bayar Kusan menukar pion. Pion makan pion. Lalu, kuda makan pion. Ancaman pada benteng oleh menteri dan juga kuda. Di posisi ini, Laisha Latifah tidak ingin bentengnya mati sia-sia. Oleh karena itu, dia kembali memainkan langkah brilian. Benteng makan pion. Hal ini membuat kuda terancam. Tentu saja, pion makan benteng, lalu menteri makan kuda. Sampai di posisi ini, Laisha Latifah hanya unggul satu pion. Namun secara posisional, dia begitu kuat. Selanjutnya hitam menempatkan bentengnya untuk menjaga pion, lalu gajah makan pion. Kemudian, menteri menambah tekanan pada gajah tetapi benteng D1, tambahan perlindungan pada gajah. Selanjutnya, menteri diadu. Tetapi, menteri ke petak E4, dan kemudian gajah mundur F8. Benteng D3 dimainkan Latifah karena dia bersiap untuk mengadu benteng. Hitam mencoba dengan menteri C1 skak setelah raja G2, menteri C2. Di posisi ini, Laisha Latifah tetap memainkan gajah mundur ke petak C4. Permainan kemudian berlanjut. Eden Bayar Kusan coba untuk menjebak Latifah dengan benteng D7. Tentu saja jika benteng makan benteng, maka putih akan kehilangan menteri. Oleh karena itu, Laisha Latifah di posisi ini memilih untuk mendorong pion ke petak E6, menyerang benteng dan juga pion. Pion kemudian makan pion. Menurut engine, posisi ini adalah skakmat dalam 11 langkah. Langkah terbaik untuk putih adalah menteri ke petak F4. Ancaman skakmat setelah memukul gajah. Akan tetapi pada posisi ini, entah apa yang terjadi, Laisha Latifah sepertinya salah menempatkan menteri. Barangkali dia ingin menempatkan menterinya di petak E5
untuk melakukan skak. Namun, pada game sesungguhnya, Laisha Latifah ternyata menempatkan menterinya di petak D5. Tentu saja langkah ini membuat hitam langsung unggul karena ini adalah menteri gratis. Namun, kejutan tidak berhenti. Di posisi ini, Woman FIDE Master asal Mongolia, Eden Bayar Kusan, justru memilih untuk menyingkirkan bentengnya ke petak C7. Tentu saja Laisha Latifah tidak menyia-nyiakan kesempatan. Menteri langsung ke petak E5, skak. Hitam coba untuk menutup skak dengan gajahnya, tetapi setelah itu, benteng D8, dan skakmat pun terjadi. Sebuah game yang sangat seru dan menarik, meskipun ada langkah blunder yang tidak terduga.